Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat sehat bahagia. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda, terutama buat rekan-rekan sesama praktisi kesehatan tradisional atau Batra, dan juga bagi seluruh masyarakat yang dapat menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat semuanya. Baiklah, hari ini saya akan memperkenalkan satu produk yang menurut saya sangat luar biasa, Aethera Care. Tapi sebelum menjelaskan tentang produk ini, saya akan mengawali dulu penjelasan saya karena ini terkait dengan metode pengobatan yang saya biasa jalankan, dan juga saya yakin teman-teman sesama praktisi juga jalankan di daerah masing-masing. Baik, alhamdulillah saya bergerak di bidang kesehatan tradisional ini sudah sejak dari 2011, dan kemudian alhamdulillah Rumah Sehat Sifan, tempat saya melaksanakan praktek kesehatan tradisional, saya pun telah mendapatkan legalitas sebagai pelaksanaan rumah sehat bagi masyarakat dengan perizinan yang lengkap sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan Kemenkes. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan praktisi kesehatan bahwa alhamdulillah ini alat yang akan saya perkenalkan ini luar biasa, sangat luar biasa, sangat membantu kita karena saya sudah mencoba sendiri. Saya menyampaikan ini karena saya sudah mencoba, walaupun saya baru membelinya mungkin sekitar sampai 6 hari saya mencoba, sudah beberapa orang, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Makanya saya mau berbagi cerita ini, pengalaman ini. Baik Bapak Ibu, sebelum itu saya perlu jelaskan sedikit dulu tentang pengobatan tradisional, karena kita bergerak ini tentu butuh legalitas, butuh pengakuan baik secara publik maupun dari pemerintah. Untuk itu mohon izin saya mau menyampaikan dulu tentang bagaimana tuh pengobatan tradisional, atau dalam nomenklaturnya dikenal dengan nama Yankestrat. Ya, pelayanan kesehatan tradisional. Baik, Bapak Ibu, saya mengacu pada pemaparan materi dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Saya ingin menyampaikan ini materi dari Ibu dokter ya, Yuniati Situmorang MKes, saya ambil dari online, kemudian dari rekan-rekan juga. Nah, saya ingin menjelaskan langsung saja tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ini penting dipahami oleh masyarakat agar bisa tahu dan jelas bahwa yang kita jalankan ini, praktek kesehatan yang kita laksanakan ini adalah sebenarnya bagian dari apa yang menjadi tujuan untuk menyehatkan masyarakat. Nah, Batra atau pengobatan tradisional atau layanan kesehatan tradisional yang disingkat menjadi Yankestrat ini diatur dengan PP nomor 103 tahun 2014, yang mana PP 103 tahun 2014 ini merupakan bagian pelaksanaan pengejawantahan dari beberapa produk hukum, yaitu undang-undang maupun peraturan yang lain, PP yang lain. Yang pertama dari Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini kita praktisi kesehatan tradisional, kita bukan tabib, bukan dukun ya, tapi kita adalah praktisi tenaga kesehatan tradisional. Istilahnya Nakestrat, tenaga kesehatan tradisional yang memiliki sertifikasi dan kelayakan kompetensi keilmuan. Baik, yang kemudian dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Yankestrat komplementer. Ini penting sekali. Ini komplementer ini kemudian akan menjadi bahasan utama kita ya. Dan juga dengan PP 47 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Yankestrat, fasilitas layanan kesehatan tradisional, yang mana saat ini beberapa rumah sakit di kota-kota besar telah menyediakan pilihan layanan kesehatan tradisional. Jadi saat orang ke rumah sakit ada pilihan mau ditangani secara medis ataupun secara tradisional. Dan yang paling utama adalah regulasi dari Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO Strategy on Traditional Medicine tahun 2014 sampai yang 2023. Strateginya adalah tentang pengobatan tradisional. Nah, ini yang semuanya undang-undang ini dirangkum di dalam PP, menjadi dasar untuk penerbitan PP nomor 103 tahun 2014 tentang Yankestrat. Nah, dari Yankestrat inilah diterbitkanlah peraturan-peraturan untuk mengatur tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional. Dan alhamdulillah kita yang melaksanakan pelayanan ini praktisi
telah mendapatkan legalitas dengan berbagai bentuk format perizinan dan sudah jalan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang menyaksikan tayangan ini, inilah saya ingin menjelaskan lah bagaimana paradigma kita, bagaimana pemikiran kita, mindset kita terhadap pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Seperti ini, pelayanan kesehatan ada dua ya, konvensional, pelayanan mainstream, dan kemudian non konvensional. Artinya yang medis, istilah umumnya saja, yang medis dan non medis. Nah, non medis inilah ada dua turunannya, yaitu tradisional dan kemudian non tradisional. Nah, kita kebetulan adalah praktisi nakestrat tenaga kesehatan tradisional, tentu kita bergerak di bawah bidang tradisional, yaitu ada 3 macam berdasarkan PP 103 tahun 2014 tentang yang kestrat. Itu ada 3 ya, yaitu empiris, komplementer, dan integrasi. Nah, empiris ini tentang pelayanan kesehatan yang menggunakan, misalnya kita menggunakan herbal ataupun metode-metode pengobatan yang bersifat kearifan lokal turun-temurun, yang sudah diakui, sudah biasa dilaksanakan turun-temurun di masyarakat dan mendapatkan pengakuan secara publik dan telah melalui sebuah uji analitik yang diakui oleh dunia kesehatan. Misalnya kita menggunakan tanaman-tanaman obat yang telah sesuai atau ditetapkan di dalam fitofarmaka formularium yang diterbitkan oleh Kemenkes, sehingga semuanya teratur dan dapat menjaga kesehatan masyarakat, menjamin keamanan bagi masyarakat. Kemudian yang komplementer ini penting sekali. Kita akan masuk pada bidang ini, komplementer, karena komplementer ini sesuai dengan sesuai dengan PP-nya yaitu tentang pelayanan kesehatan, pemberian perlakuan kesehatan kepada orang atau pasien yang sebenarnya tidak menggantikan, ya, saya ulangi, layanan kesehatan tradisional komplementer adalah layanan kesehatan yang bersifat pelengkap, bukan utama. Jadi apapun kondisi kita, apapun situasi yang dihadapi saat sakit, pilihan utamanya adalah medis. Kemudian jika dirasa perlu atau ada pertimbangan lain, diambillah pelayanan kesehatan tradisional dan dilaksanakan melalui pelayanan komplementer. Nah, apa itu komplementer? Komplementer ini pelayanan kesehatan yang bersifat melengkapi layanan kesehatan medis yang sudah ada, yang fungsinya dan manfaatnya dapat memberikan kenyamanan, dapat meningkatkan kualitas kesehatan kepada pasien dengan cara-cara yang diakui oleh baik medis, baik secara nasional maupun secara WHO dari dunia internasional. Contoh, apa itu layanan kesehatan komplementer? Itu misalnya yang pertama akupuntur, kemudian ada akupresur, kiropraktik di sini misalnya, kemudian ada yang bersifat dengan energi, misalnya terapi energi, misalnya kuantum, tai chi, masuk semua, yoga itu masuk, Bekam masuk di dalam komplementer karena Bekam telah diakui oleh pemerintah. Nah, integrasi ini adalah merupakan rangkuman gabungan antara pengobatan empiris dan komplementer yang digabung satu atap dengan pelayanan kesehatan medis. Nah, biasanya saat ini sudah ada rumah sakit yang memberikan pelayanan tersebut. Baik. Nah, ini pengertian pelayanan kesehatan tradisional, Bapak Ibu, penting sekali sehingga bisa menjadi dasar bagi kita semua bahwa pelayanan kesehatan tradisional atau yang kestrat itu secara definisinya oleh WHO, traditional medicine adalah gabungan pengetahuan, keterampilan dan praktik yang berdasarkan pada teori, keyakinan dan pengalaman. Pengalaman yang didapat dari kebudayaan tertentu, baik yang dapat dijelaskan maupun tidak. Jadi ini penting, baik yang dapat dijelaskan maupun tidak, karena ada yang bersifat energi, kearifan pengobatan, kearifan lokal yang tidak berbahaya pada kesehatan, membahayakan kesehatan, masuk dalam pengobatan tradisional. Terus kemudian yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta pencegahan maupun diagnosis, perbaikan atau pengobatan penyakit fisik maupun mental. Itu traditional medicine oleh WHO. Definisi dari WHO tadi sudah. Sekarang yang kestrat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 atau juga dengan
PP 103 tahun 2014, yaitu pengobatan dan atau cara perawatan. Jadi pengobatan atau cara perawatan dengan cara dan obat. Jadi ada dua, perlakuan maupun dengan obat. Tentu herbal ya, yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini menjadi dasar bagi kita dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara batra atau pelayanan kesehatan tradisional. Tentunya pemerintah memberikan legalitas kepada kita, regulasi yang mengatur tentang persyaratan tata cara orang bisa memberikan pelayanan kesehatan tentu sudah diatur juga dalam undang-undang, dalam peraturan Kementerian Kesehatan, Permenkes maksudnya, sudah diatur juga. Dan alhamdulillah berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 37 tahun 2017, akhirnya kita bisa mendapatkan administrasi layanan kesehatan tradisional. Nah, ini contohnya bagaimana layanan kesehatan tradisional yang Kestrat integrasi. Misalnya, ini ada akupuntur, kemudian perlakuannya, tekniknya akupuntur, keterampilannya akupuntur, kemudian dikombinasikan dengan penggunaan herbal. Nah, ini menunjukkan bahwa saat ini pengobatan atau layanan kesehatan kepada masyarakat telah terbuka luas, telah dilakukan kombinasi antara pengobatan medis mainstream dan non-konvensional. Dalam hal ini pengobatan tradisional komplementer yang bersifat sebagai pelengkap atau pengganti dalam keadaan tertentu. Nah, kita masuk pada tata cara pengobatan dan perawatan. Bapak Ibu rekan-rekan praktisi, ini yang umumnya kita jalankan ya, yaitu keterampilan. Keterampilan ini teknik manual. Di sini ada misalnya akupresur, pijat itu ya. Kemudian kiropraktik, bekam, masuk semua ke sini, teknik manual. Teknik terapi energi, ini misalnya kita menggunakan olah pikir kuantum, reiki, yoga. Yoga ini olah fisik dan juga energi secara sinergis. Kemudian terapi olah pikir. Nah, ini masuk ke ranah-ranahnya hipnosis, hipnoterapi. Ada hipnoterapi, ada dua ya, hipnoterapi, hypnostage. Dan kalau hypnostage itu umumnya bersifat hiburan, panggung, atraksi. Tetapi hipnosis yang bersifat membantu medis itu misalnya hypnobreathing, hypnoparental. Jadi menterapi anak untuk bisa diajarkan, membantu anak untuk yang mengalami kelembatan dalam belajar. Hypnobreathing itu untuk membantu orang yang mungkin susah melahirkan. Nah, seperti itu. Kemudian ramuan. Ramuan ini tentunya menggunakan herbal tanaman obat ataupun ramuan yang dibuat dari kombinasi tanaman obat. Nah, penggunaan herbal ini pun tentu kita harus mengacu menggunakan obat-obatan herbal yang telah ada legalitasnya. Dalam hal ini ada diberikan label oleh BP POM yang memiliki nomor MD-nya, atau setidaknya jika tanaman kering itu Simplicia sudah ada PIRT-nya sehingga lebih terjamin. Karena pada intinya adalah bagaimana negara menjamin keamanan rakyatnya dengan memberikan regulasi dalam hal-hal dunia kesehatan seperti ini. Dan yang paling penting adalah jika penggunaan herbal tetap mengacu pada Fitofarmaka Formularium yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Di situ terdapat dengan jelas ratusan tanaman obat di berbagai daerah tradisional yang sudah dilakukan penelitian uji klinisnya sehingga sudah ditetapkan takaran dosisnya, bagian-bagian tanaman yang akan digunakan sebagai ramuan dalam pengobatan tradisional. Nah, kombinasinya berarti kita menggunakan teknik manual, teknik terapi, dan juga memberikan ramuan herbal. Nah, baiklah, ini sudah masuk kepada ranah integrasi ya, pelayanan kesehatan tradisional integrasi, artinya pelayanan kesehatan yang disinergiskan dengan pelayanan medis. Di rumah sakit sudah ada fasilitas layanan kesehatan tradisional, yaitu Fasian Kestrat.
Nah, kita tidak bahas tentang itu lagi. Kita masuk saja ke pokok bahasan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, ini menarik sekali. Dari pemaparan saya yang cukup panjang juga ya tadi itu, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah, misalnya saya sudah bergerak di praktisi kesehatan, banyak ya alhamdulillah banyak metode kesehatan yang dipelajari. Misalnya kita pelajari tentang energi, bagaimana reiki, bagaimana kuantum. Saya terutama fokus pada quantum healing ya, quantum awareness healing. Bagaimana kita menterapi diri kita, self healing, ataupun orang lain dengan menggunakan kemampuan energi, kemampuan kuantum yang bisa kita latih pada diri kita untuk ditransferkan ke orang lain. Saya belajar. Kemudian juga bagaimana kita mendeteksi kemudian mengobati orang dengan mendeteksi dengan cara iridiologi, kemudian kinesiologi. Kinesiologi itu kita menggunakan tes uji kekakuan otot. Jadi kita bisa mengetahui kondisi tubuh seseorang. Bahkan saya boleh katakan jauh lebih dahulu dari hasil lab. Artinya kita langsung bisa mengetahui kondisi organ yang tubuh dari seseorang berdasarkan uji kekakuan otot, dan ini diakui oleh dunia medis juga. Kemudian namanya teknik kinesiologi. Kemudian belajar juga tentang akupresur, titik-titik akupoint yang disinergiskan dengan belajar titik-titik jalur meridian, akupuntur, akupuntronik. Kita belajar semua. Bekam, herbal, beberapa metode-metode kesehatan, misalnya akupresur. Kemudian dari disiplin ilmu yang saya ambil dalam hal ini Mastakraga, belajar tentang menggunakan guasa atau kentamo, bagaimana kita menggunakan tekanan, pijatan dengan jari kita, tangan kita pada tubuh pasien. Kemudian juga menggunakan alat-alat misalnya tanduk kerbau, kentamo ya. Semuanya kita pelajari. Pijat, kita pelajari akupresur, dan yang paling utama adalah saya ingin menyampaikan bahwa setelah kemudian ditambah juga dengan hipnosis semua kita pelajari. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa setelah mempelajari semua itu dan menerapkannya sekian tahun, pada akhirnya hari ini saya menemukan satu alat ini yang boleh saya katakan hampir 90% metode praktek kesehatan yang biasa kita lakukan diatasi oleh satu alat kecil ini. Ini luar biasa. Saya katakan luar biasa karena saya sudah coba. Saya membuka layanan kesehatan dan saya memberikan terapi kepada pasien-pasien. Alhamdulillah ada perubahan-perubahan. Tetapi setelah saya membandingkan derajat penyembuhannya, artinya semua sembuh, semua ada perbaikan. Tetapi dengan menggunakan ini jauh menghemat tenaga. Pertama, kita tidak perlu lagi melakukan akupresur, tidak perlu lagi melakukan pemijatan, tidak perlu lagi melakukan terapi kentamo, guasa, ataupun healing energi, tidak lagi, karena bisa dilakukan oleh alat ini. Kemudian yang kedua, derajat kesembuhannya, percepatan periodik kesembuhannya ini saya akui hampir sama, tetapi membutuhkan tidak membutuhkan tenaga. Jadi hampir sama. Ini mungkin sedikit lebih bagus karena tadi semalam saya coba orang yang sakit asam urat, saya terapi sedikit, kemudian saya gunakan ini, dia sakit asam urat 4 hari, besoknya sudah sembuh, tidak sakit lagi, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ada yang stroke, saya belum sempat buat videonya, stroke tidak bisa bergerak, langsung bisa pakai alat ini, secepat itu dia bisa. Nah, ini saya ingin menyampaikan ini karena saya berbagi, karena teman-teman saya melihat kita praktisi kesehatan ini kebanyakan habis di energi, di tenaga. Baik kita pengobatan dengan menggunakan energi, healing, kuantum dan sebagainya, tentu kita mengurus energi kita juga, ataupun kita menggunakan teknik akupresur, misalnya totok punggung misalnya, ataupun pijat jenis lainnya, thai pijat, refleksi, semua membutuhkan tenaga, energi. Kentamo, guasa, semua tetap memerlukan tenaga. Tapi dengan menggunakan alat ini luar biasa. Saya awalnya tidak terlalu tertarik, tapi setelah saya melihat pemaparan Pak
Heri Hermiadi Teraubun ini luar biasa. Beliau seorang ahli pakar tentang gelombang, yang mana beliau memberikan penjelasan dan saya cukup mendapatkan pencerahan sehingga saya memutuskan untuk mengambil alat ini dan rasional karena dari apa yang saya belajar tentang energi, tentang gelombang, dikaitkan dengan alat ini dan terapi yang kita lakukan sangat match, sinergis. Kenapa saya katakan begitu? Misalnya, kita pernah belajar tentang kuantum. Kuantum yaitu kita belajar pada bagaimana kita membuat kondisi kita menjadi balance, seimbang secara emosional, sehingga energi kita menjadi baik, power kita menjadi baik. Kita belajar tentang force, tentang power, bagaimana level kondisi seseorang jika dia didominasi oleh force atau didominasi oleh power berdasarkan derajat Hawkins, yaitu orang jika dalam kesadaran penuh maka powernya akan bagus. Dia memiliki level energi Hawkins itu di atas 500 sampai 700 sampai 1000 bahkan, yaitu orang yang memiliki ketenangan batin, memiliki hati yang lapang, yang bersifat mencerahkan. Tetapi jika orang itu berada pada kondisi tekanan emosional, marah, bukan saja marah, sedih, gembira yang berlebihan, keinginan yang kuat, kemauan yang kuat, itu masuk di dalam force. Artinya mempengaruhi level energi kita sehingga energi kita menjadi rendah. Dengan rendahnya energi kita, maka derajat kesehatan kita juga pasti menurun. Nah, itu korelasi antara energi manusia dengan deret ukur gelombang berdasarkan Hawkins dan kesehatan manusia. Nah, itu kita belajar semua. Kemudian juga kita belajar tentang jalur-jalur meridian, yang titik-titik akupoin yang dilewati oleh jalur meridian. Yang mana tubuh manusia ada peredaran darah, jalur peredaran saraf. Kemudian yang ketiga adalah jalur meridian, titik-titik akupoinnya yang tidak kelihatan tapi memiliki satu simpul, yang mana jika salah satu simpulnya, satu titik pada simpul tersebut terganggu, maka terganggulah satu jalurnya. Ini pemahaman dasar yang kita pelajari. Nah, dengan metode akupresur, kita memijit pada titik-titik refleksi, titik-titik akupuntur, akupoin, memang membantu, tapi tentu membutuhkan tenaga kita. Dan juga kadang pasien tidak nyaman karena kita membutuhkan intensitas dan frekuensi tekanan yang lebih, sehingga membuat pasien kadang tidak nyaman juga. Seperti itu, karena butuh penetrasi, butuh ketepatan pada titik. Kemudian efek yang didapatkan lebih banyak pada penekanan pada titik-titik akupoin, tapi secara resonansi pergerakan sel kita tidak kena situ. Beda dengan alat ini, nanti saya jelaskan. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang pijat secara keseluruhan, yang mana kalau kita pijat full body, pijat keseluruhan dari kaki sampai kepala, kepala sampai kaki, kemudian direlaksasi dengan metode-metode pemijatan yang masing-masing sesuai dengan pengalaman dan keilmuannya, bagus, tapi pasti butuh waktu. Tutup punggung saja kita butuh waktu sekitar setengah jam untuk secara keseluruhan, bahkan sampai 1 jam selesai. Jadi dengan pemijatan yang kita lakukan pada titik-titik yang tepat, memberikan rasa kenyamanan pada pasien sehingga tubuh bisa melepaskan hormon endorfin. Nah, saat dilepaskan hormon endorfin itu kita memiliki perasaan yang rileks, yang happy, yang bahagia, yang senang lah. Sehingga dengan demikian hormon-hormon yang berhubungan dengan kesehatan penyembuhan kita semuanya bersinergi dengan baik. Itu korelasinya seperti itu. Nah, kemudian beberapa metode misalnya bekam, akupuntur, semuanya saya berkesimpulan bahwa alat ini mengatasi semuanya. Akhirnya saya mengambil langkah terapi yang saya gunakan cuma 3. Yang pertama, saya deteksi sesuai dengan keilmuan yang ada. Kemudian saya terapi dengan sauna. Sauna itu menggunakan uap. Dan yang terakhir saya gunakan ini. Klop, lengkap. Itu paket menurut saya andalan, paket ampuh itu. Kalau
sakit biasa-biasa, istilahnya datang sakit pulang sembuh. Insya Allah saya sudah coba. Nah Bapak Ibu, kenapa saya menggunakan alat ini? Karena ternyata alat ini menggunakan teknologi gelombang terahertz. Ini luar biasa. Saya bukan orang fisika, tapi cukup belajar juga, dan dari penjelasan Pak Hermiyadi Traubun tentang bagaimana manfaat potensi gelombang terahertz untuk kesehatan luar biasa. Makanya di sini saya buat judulnya Revolusi Dunia Kesehatan. Karena tanpa kita sadari, teknologi kesehatan telah jauh berkembang, sementara kita masih ketinggalan. Kita tidak cepat memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya kita tertinggal dari pengetahuan, dan bahkan kita bisa menjadi sakit juga karena tidak mengetahui ada metode pengobatan yang tepat. Nah, why use terahertz? Kenapa menggunakan gelombang terahertz? Nah, saya tidak menyampaikan lebih karena sebenarnya ini materi sudah disampaikan oleh Pak Hermiyadi Traubun. Beliau luar biasa, telah menjelaskan dengan secara gamblang, tetapi setidaknya beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari penjelasan tentang beliau, yaitu pertama, gelombang terahertz. Gelombang terahertz ini sebenarnya luar biasa karena satu-satunya gelombang ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang bisa memiliki karakteristik yang sama, yang bisa berkomunikasi dengan sel-sel tubuh kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, perlu saya saya mengulang saja bahwa dengan penggunaan metode pengobatan gelombang terahertz itu, kita mengobati pasien atau diri kita sendiri dengan menggunakan alat ini, yang mana alat ini memancarkan gelombang terahertz. Gelombang terahertz inilah yang akan menimbulkan radiasi ke tubuh kita. Jika kita mengikuti petunjuknya, kita secara titik-titik akupoinnya, kita mengikuti petunjuknya, SOP-nya. Nah, dari radiasi itulah yang akan mengaktifkan sel-sel kita. Jadi saya mau ulangi bahwa alat ini ITIRA-CARE bukan untuk menyembuhkan penyakit. Itu prinsip poin paling dasar. Tetapi alat ini adalah untuk mengaktifkan sel-sel tubuh kita, agar sel-sel tubuh kita sendiri yang menjadi agent untuk penyembuhan kita. Karena memang manusia memiliki kemampuan self-healing. Self-healing yaitu dimana tubuh manusia memiliki satu keistimewaan, yaitu adanya homeostatis, yaitu kemampuan tubuh untuk mengobati dirinya sendiri, meregenerasi sel dan sebagainya. Nah, pada kondisi orang-orang sakit, tentu hal ini tidak bisa terjadi karena organ tubuhnya sakit. Kita sakit ada dua, karena energi kita menurun, ditandai dengan energi kita menurun karena organ tubuh kita sakit. Nah, dengan menggunakan teknologi terahertz ini, alat ini akan menstimulasi sel-sel kita, yang mana gelombang terahertz ini adalah merupakan gelombang yang akan menimbulkan radiasi positif. Beda dengan radiasi lain yang menimbulkan ionisasi yang justru merusak sel-sel tubuh manusia. Sementara terahertz adalah satu-satunya gelombang ciptaan Tuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang bisa memiliki karakteristik bisa berkomunikasi secara gelombang resonansi dengan tubuh manusia, sel-sel tubuh manusia melalui biomolekul yang ada dalam tubuh manusia. Nah, biomolekul dalam hal apa? Misalnya saya ingin langsung contoh saja, langsung contoh ke kalau kita sakit gula, sakit diabetes. Kalau kita sakit diabetes, artinya kemampuan tubuh kita untuk memproduksi insulin sudah berkurang, ataupun insulin yang diproduksi oleh tubuh kita tidak bisa mengontrol kandungan kadar gula di dalam darah kita. Disitulah kita mengalami kondisi diabetes. Nah, mengapa kondisi insulin kita terganggu? Kita kembali ke asalnya. Kondisi insulin kita terganggu karena ada organ tubuh yang terganggu, yaitu organ tubuh yang menghasilkan insulin, yaitu pankreas. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikannya. Ini penting sekali bagi kita yang terapis untuk pemahamannya, sehingga kita bisa menerapkan pada pasien kita. Yang mana kalau kita menggunakan metode ini luar biasa, khusus untuk penyakit gula, saya contohkan saja ya. Penyakit gula, kita harus pertimbangkan bukan hanya pankreas saja, tetapi juga ada hati, liver, dan juga empedu. Ketiganya ada 3 serangkai. Jika pankreas kita mengalami gangguan,
maka fungsi-fungsinya, baik itu fungsi eksokrin maupun fungsi endokrinnya terganggu. Fungsi eksokrin itu fungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang membantu pencernaan maupun proses penyerapan nutrisi nutrisi yang kita makan ke dalam tubuh kita melalui usus halus. Fungsi eksokrin itu dia menghasilkan biomolekul. Kemudian biomolekul itu seperti tripsin, lipase maupun juga amilase, enzim-enzim ya, enzim-enzim amilase, lipase, tripsin yang semuanya nanti juga akan dipecah ke dalam molekul-molekul yang lebih kecil. Dia akan memecah lemak, protein, dan karbohidrat ke dalam molekul-molekul yang lebih kecil. Misalnya jika kita mengkonsumsi nasi mengandung karbohidrat, itu masih bersifat polisakarida. Kemudian oleh enzim tersebut, enzim lipase akan dirombak polisakarida tersebut menjadi monosakarida, sehingga menjadi molekul yang lebih mudah untuk diserap oleh sel-sel tubuh kita, dalam hal ini oleh usus halus. Nah, fungsi-fungsi ini dilakukan oleh pankreas. Begitu juga misalnya untuk menetralisir kandungan gula di dalam darah, maka pankreas fungsinya sebagai endokrin, menghasilkan endokrin. Endokrin itu menghasilkan hormon-hormon. Nah, salah satunya adalah hormon insulin. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengobatinya? Nah, kita menggunakan alat ini yang mengeluarkan gelombang terahertz, yang mana gelombang terahertz ini mempunyai kemampuan berkomunikasi bisa menetralisir biomolekul tersebut, sehingga bisa memfungsikan, mengaktifasi organ tubuh kita, yaitu dalam hal ini pankreas. Nah, Bapak Ibu, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan alat ini, iTheraCare yang mengeluarkan gelombang terahertz sebagai satu-satunya ciptaan Tuhan, gelombang ciptaan Tuhan yang mempunyai potensial membantu kesehatan manusia, di mana gelombang satu-satunya gelombang yang bisa berkomunikasi, memiliki karakteristik yang sama dengan sel-sel tubuh manusia, biomolekul yang ada dalam organ-organ tubuh kita, sehingga sel-sel itu yang akan menjadi reseptor dari gelombang terahertz bisa memperbaiki, bisa membuat reaksi atau proses homeostatisnya berjalan sempurna. Jadi intinya adalah alat ini untuk mengaktifasi fungsi organ tubuh sehingga dapat menjadi normal, dapat mengobati diri sendiri dengan menjadi aktif kembali, normal kembali. Itu fungsinya. Jadi bukan alat ini untuk mengobati orang. Itu prinsip dasar. Kemudian yang paling menarik adalah saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan penjelasan Pak Hermiadi Terhubun, bahwa dalam alat ini potensialnya terutama dalam bidang kesehatan untuk kanker ataupun yang bersifat dengan tumor, yang mana kita ketahui bahwa kondisi kanker adalah di mana kondisi sel-sel telah termutasi, mutasi gen, sehingga kondisi DNA kita menjadi acak, susunan karbonnya, hidrogennya, ikatan kimianya misalnya membentuk CH3 yang tadinya terpisah-pisah karbon sendiri, hidrogen sendiri, tetapi karena ada mutasi gen DNA yang abnormal sehingga terbentuk CH3 yang menyebabkan terbentuknya sel-sel kanker. Nah, disinilah manfaat iTheraCare sebagai alat yang mengeluarkan gelombang terahertz, yang mana gelombang terahertz ini sangat mampu untuk mendemetilasi atau memecah ikatan kimia sel-sel yang menyebabkan kanker tersebut. Ini pemahaman yang saya dapat dari penjelasan beliau. Yang mana kalau dalam kondisi biasa, tubuh yang mengalami kanker, bagian mengalami kanker atau tumor itu ada kondisi sel-sel yang ganas, DNA yang termutasi, terbentuk ikatan kimia CH3. Nah, saya tertarik menggunakan ini untuk kanker, tumor, karena saya ingin mencoba sendiri ke tangan saya. Tangan saya ini sepertinya mengalami lipoma, gejala lipoma. Lipoma adalah penumpukan lemak di bawah kulit yang membentuk benjolan, lipoma ini. Nah,
Tentunya lipoma ini terjadi karena ada abnormal pertumbuhan sel-sel yang abnormal, mungkin mutasi dan sebagainya, yang kalau tidak diatasi ya tidak menutup kemungkinan bisa berubah menjadi ganas, tapi insya Allah jangan ya. Hanya saja saya ingin membuktikan alat ini, saya akan mencoba ke diri saya sendiri yang mana terbentuk lipoma. Di sini ada lipoma saya. Saya akan mencoba sejauh mana keefektifan secara teori gelombang terahertz yang akan menghancurkan atau merombak sel-sel yang terdeteksi mengandung kimiawi pembentuk kanker yaitu CH3. Dengan menggunakan alat ini mudah-mudahan dia bisa mendemetilasi, memecah sel-sel tersebut sehingga bisa menjadi normal kembali. Saya akan kombinasikan ini untuk menghancurkan sel-selnya dan kemudian saya menggunakan metode bekam untuk mengeluarkan darah yang telah mengandung toksin. Seperti itu. Nah, saya tertarik sekali karena alat ini dengan menggunakan teknologi terahertz yang mana gelombangnya mengeluarkan gelombang 1,65 terahertz, itu di mana gelombang ini sangat efektif untuk penyembuhan bagi tubuh manusia. Menjadi mudah untuk diterima oleh sel-sel tubuh kita karena sel tubuh kita sebagai reseptor penerima gelombang sangat memiliki karakteristik yang setara dengan gelombang yang dihasilkan. Karena ada kesetaraan antara sel sebagai reseptor penerima gelombang dan gelombang yang dihasilkan, maka terjadilah resonansi. Resonansi inilah yang menjadi poin utama untuk mengaktifkan kembali sel-sel kita. Sel-sel yang tadinya diam, tidak bergerak, dia istilahnya hampir mati, tapi karena ada resonansi, ada gelombang terahertz yang mengenainya bukan mengenai langsung, tetapi mengenai dalam bentuk karena memiliki frekuensi yang sama sehingga dia ikut bergetar, ikut beraktivitas. Kan kita paham juga apa itu metode resonansi. Resonansi artinya jika kita memukul suatu bendul, maka pada frekuensi yang sama bendul yang satunya akan bergetar karena memiliki gelombang yang sama. Saya kurang terlalu paham, tapi mudah-mudahan tidak salah ya penjelasan saya. Nanti mohon koreksi dari Pak Hermiadi terhubung sebagai seorang ahli gelombang. Baik, kemudian yang terakhir, yang sangat menariknya adalah saya mensinergikan dengan metode kuantum yang saya belajar, di mana kita belajar untuk mengatur energi kita, mengatur emosional kita, feeling kita, mindset kita, agar tubuh kita jangan sakit. Jangan sakit dalam artian kita tidak memiliki energi yang rendah, karena energi yang rendah mengakibatkan organ tubuh kita rentan untuk sakit, tidak aktif seperti itu. Nah, di dalam metode penggunaan gelombang terahertz, jika kita mendeteksi tubuh manusia ya, tubuh manusia itu kalau tubuh manusia yang sehat itu memiliki gelombang yang dipancarkan. Artinya tubuh manusia ini selain merupakan ikatan kimiawi, makhluk organisme yang terbentuk oleh ikatan kimiawi, tubuh kita juga memiliki frekuensi, memiliki gelombang yang dipancarkan. Frekuensi yang dipancarkan dari setiap organ tubuh kita ada berbeda-beda tentunya. Bahkan pada tubuh yang sakit dan tubuh yang sehat, bagian yang sakit dan bagian yang sehat memberikan pancaran frekuensi yang berbeda. Itu dibuktikan dalam penelitian para ahli dengan mengukur frekuensi gelombang yang dihasilkan. Nah, bagaimana jika tubuh kita mengalami atau mengeluarkan frekuensi yang masuk pada tingkatan sakit? Dalam hal ini tubuh kita yang sehat adalah 62 sampai 78 MHz frekuensi yang dipancarkan oleh tubuh ya. Nah, jika diukur dengan alat pengukur frekuensi pada bagian organ tubuh kita yang sakit, dia berada di bawah 58, 54, 55, berarti telah terjadi ketidakabnormalan, telah terjadi ketidakseimbangan yang mengarah pada sakitnya organ tubuh akibat tidak berfungsi dengan optimalnya organ tubuh kita. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itulah kita menggunakan alat ini, terahertz, di mana alat ini bisa memancarkan gelombang terahertz yang akan diterima di reseptor oleh sel-sel tubuh kita, sehingga tubuh kita akan meregenerasi sel-selnya sendiri yang namanya kemampuan homeostatis yang oleh istilah kerennya self healing, kemampuan tubuh untuk mengobati dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dan terakhir, sebagai makhluk yang percaya pada kekuasaan Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala,
alat ini lagi-lagi match dengan sistem pengobatan kita. Kita mengobati orang menggunakan energi, baik energi kuantum, skalar, dan sebagainya. Kita belajar. Tetapi perlu kita tahu bahwa tubuh kita manusia adalah merupakan mikrokosmos. Kita berada di alam yang besar, makrokosmos. Kita adalah alam sakir, berada pada alam kabir, yang mana segala sesuatu yang ada di alam ini secara mikro ada di tubuh manusia. Ini penting dipahami. Secara trace ada di tubuh manusia, karena manusia adalah merupakan bentuk miniatur alam besar, alam kabir. Inilah alam sakir. Nah, bagaimana jika kondisi alam sakir, kondisi tubuh kita, kondisi mikrokosmos mengalami ketidakseimbangan, maka kita kembali kepada kuasa Tuhan, pada alam yang lebih besar, bagaimana kita memanfaatkan energi ciptaan Tuhan untuk menetralisir ketimpangan, gangguan-gangguan, malfungsinya organ tubuh, sel-sel yang mengakibatkan kita menjadi sakit. Itu kuncinya. Jadi alat ini luar biasa Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman. Mari kita gunakan alat ini untuk membantu pelaksanaan tugas kita, membantu pelayanan kita kepada masyarakat. Meskipun kita melakukan pelayanan yang kestrat, tetapi kita dibekali dengan alat yang luar biasa, alat yang canggih, alat yang jauh melampaui pengetahuan kesehatan biasa, karena telah memberikan kontribusi kesehatan yang sangat-sangat luar biasa kepada orang-orang yang telah membuktikannya. Dan saya sendiri pun telah membuktikan kepada pasien yang saya terapi, dan nanti saya akan buktikan juga untuk diri saya sendiri, yaitu saya akan mengobati lipoma yang saya alami ini. Sejauh mana kemampuan ITERA-CARE mengeluarkan gelombang terahertznya menghancurkan sel-sel pembentuk lipoma, dan ini akan menjadi testimoni yang luar biasa bagi saya, dan tentunya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Baik Bapak Ibu, sekiranya informasi ini bermanfaat, memiliki manfaat, maka insya Allah itu bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan jika ada kekurangannya, maka itu adalah segalanya menjadi khilafan dan kesalahan saya, kelalaian saya sebagai makhluk yang awam, makhluk yang daif, tidak lepas dari segala kesalahan. Terakhir, jika Bapak Ibu merasa pantas dan layak untuk mempertimbangkan alat ini, ITERA-CARE, silakan kontak pada channel saya. Kita bisa berkomunikasi. Dengan senang hati saya siap dan berkenan membantu Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita bisa menggunakan alat ini, baik untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maupun yang paling penting untuk pribadi kita, untuk keluarga kita sendiri. Terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.